Mas Safi Muhammad Safi ST. Siap. Selamat datang Mas Ya. di channel Back to Campus. Ya, ini channel yang dibangun khusus untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan alumni yang telah berkarya, berusaha untuk diperoleh atau harapannya adalah mendapatkan masukan dari pihak universitas atau bahkan mungkin juga sebaliknya kita juga mencari atau menelusuri alumni UWP, dan di sisi lain diharapkan akan mendapatkan masukan bagi kita serta motivasi atau memberikan wawasan kepada adik-adik kelasnya. Siapa sih ya, kita diskusi selama 30 menit mungkin. Siap. Oke, Muhammad Safi, saya panggil Mas Safi aja ya, Siap. biar lebih familiar atau friendly gitu ya. Baik. Mas Safi, dulu kuliah di program studi apa? Saya di program studi teknik industri. Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Masuk tahun berapa itu? Masuk tahun 2014. Hmm, Lulus tahun 2018. lancar, Alhamdulillah. tepat lancar. waktu kuliahnya Tepat ya. waktu. Mengingat di 2014, Siap. yang melandasi atau melatar belakangi masuk ke UWP program studi teknik industri itu gimana sih kok ceritanya? Ya karena saya memang dari SMK itu memang saya basicnya dari teknik Pak. Teknik ya. Teknik, dan di situ saya mengkaji soal prodi teknik industri itu seperti apa, dan saya mengira itu cocok di diri saya gitu loh, dalam artian mampu membawa diri saya untuk yang lebih baik lagi gitu. Oke, sebentar, boleh tahu asalnya dari mana? Saya berasal dari kota Trenggalek, Jawa Timur. Jadi bukan dari Surabaya, Bukan Pak, bukan dari Gresik. bukan. Tahu dari teknik UWP dari mana? Saya memang dari lulus sekolah itu langsung pengen niat perantau Pak ya. Jadi memang ingin perantau, dan akhirnya saya bekerja, dan saya mengenal UWP itu ya dari setelah saya di Surabaya itu Pak, seperti itu. Oh gitu. Iya. Waktu masuk pertama kali ya, Mas Safi angkatan 2014 kan? 2014. Apakah waktu itu kalau dilihat dari perkembangannya bagaimana UWP sekarang? Sangat jauh sekali. Memang dari segi fasilitas, sarana prasarana, kualitas pengajarnya juga sekarang lebih bagus banget daripada dulu. Saya mendengar ya, Pak Safi sekarang bekerja pada perusahaan swasta nasional ya, Iya, Pak. suatu perusahaan swasta Satu nasional. perusahaan. Namun masih menggeluti aktivitas lain sebagai roster. Iya, Kopi. penjual kopi lah. Roster kopi apa penjual kopi? Ya, roastal ya, penjual kopi, ya penyeduh kopi bisa Pak. Oke, mulai kapan merintis usaha roster kopi itu? Saya merintis di dunia kopi itu mulai sejak kuliah ya Pak ya. Jadi mulai tahun 2016 saya udah mulai menggali karena memang dasarnya saya suka kopi ya Pak ya. Jadi saya lebih mendalami ke kopi, dan akhirnya itu menjadi passion saya gitu loh Pak. Dalam artian saya menjadi kayak terdorong, wah ini berpeluang nih buat aktivitas saya nih, dan akhirnya mendapatkan nilai lebih dari itu ternyata. Artinya sampai sekarang mulai 2016 ya, Iya. Mas Safi mencoba untuk usaha di bidang kopi ya. Sampai sekarang itu dijalankan Alhamdulillah masih Pak, sambil bekerja. sambil bekerja. Ini pertanyaan yang agak mengganggu begini Mas. Siap. Mas Safi masih sudah bekerja di perusahaan, Iya. tapi masih menggeluti usaha yang dirintis sejak mulai kuliah, benar? Benar. Yakni roasting kopi, gitu ya. Iya. Kira-kira nggak mengganggu pekerjaannya yang pertama, pertanyaannya yang pertama. Kalau Yakin? mengganggu sih tidak. Gitu ya. Iya. Kenapa masih menggeluti ini kok padahal sudah bekerja? Saya melihatnya yang pertama mungkin passionnya. Iya. Yang pertama. Yang kedua kemungkinan apakah itu atau suatu prospek usaha yang menjanjikan? Iya benar Pak. Jadi saya memang di sisi lain, karena saya tidak merasa terganggu dengan saya bekerja, dengan usaha kopi saya, dan akhirnya di situ saling berkesinambungan. Dalam artian saya mencari ilmu dalam dunia market saya juga dari saya bekerja. Jadi menurut saya ini saling menghidupi, dalam artian makanya sampai saat ini saya masih bertahan di dua jalur ini, seperti itu. Pertanyaan nakalnya Mas ya. Mas, Main jobnya itu sebagai karyawan di perusahaan swasta nasional.
siap. Side jobnya adalah roaster kopi. Iya. Jangan-jangan side jobnya ini menjadi side income. Iya pastinya seperti itu lah. Gitu. Iya lah. Jadi yang main jobnya itu hanya pelengkap saja status karyawan gitu ya. Ya, ya gimana Pak ya? Ya, alhamdulillah itu aja Pak, cukup lah, semua cukup balance lah. Bisa menambah ya, paling tidak. Iya. Tapi sampai kapan sih akan diteruskan ini? Dikembangkan ini jadi roaster kopi ini? Kayaknya sih ini akan menjadi, saya sih pinginnya Pak ya. Jadi saya punya impian bahwasanya ini adalah bisnis yang menjanjikan untuk masa kedepannya dan ya sampai bisnis keluarga nanti lah intinya. Harapannya seperti itu. Harapannya Nah, seperti itu. kembali lagi pada masa kuliah Mas Safi. Siap. Di kelompok saudara ya, Siap. katakanlah di komunitas Fakultas Teknik angkatan 2014 19. atau mungkin komunitas Fakultas Teknik ya, mahasiswa Fakultas Teknik. Apakah Mas Safi aja yang menggeluti bidang usaha atau merintis usaha, baik itu kopi atau yang lain? Oh tidak sih Pak. Jadi memang kita itu kan Di UWP loh ya? Iya di Oke. UWP itu kan kita itu dulu itu di tahun 2016 di waktu kita masih menjabat di BEM ya Pak ya. Kita BEM Fakultas. BEM Fakultas itu kita mengadakan seminar entrepreneur. Jadi memang sedikit berbeda dalam artian Statusmu apa waktu itu di BEM? anggota BEM juga. Anggota BEM, oke. Siap. Tapi pengurus ya? Iya siap. Oke. Terus? Dan akhirnya di situ kita kayak gimana Pak ya, kita mempunyai impian bahwasanya wah ini kita sebagai teknik industri juga nggak boleh buta dong sama kewirausahaan gitu. Dan akhirnya kita beranikan untuk mengadakan suatu acara yang di situ pembekalan soal wirausaha entrepreneur itu. Dan akhirnya dari situlah Pak kita kan nggak pingin kalau kita cuma mengadakan seminar tapi tidak ada goal ataupun outputnya seperti itu. Nah dari situ kita membentuk suatu komunitas ya lah, anggap aja lah Pak kumpul-kumpul gitu aja, kumpul-kumpul. Dan akhirnya dari situ itu menyetuskan ide berbagai macam gitu. Dalam artian ada yang di dunia kopi, ada di dunia es krim, ada di perkayuan Pak. Merintis usaha sama-sama gitu ya, Iya, komunitas benar. itu. Ada di servis HP jadi kayak gitu. Jadi ada di percetakan yang berbasis kemitraan seperti itu. Jadi banyak Pak. Jadi dalam artian kita menginginkan kita mempunyai output yang berguna bagi kita juga dan pastinya untuk kedepannya untuk sesama lah gitu Pak. Mencoba untuk merintis usaha sejak tahun 2016 itu. Benar siap. Oke. Sekarang ini kan ada beberapa program ya, sekarang ya, akhir-akhir ini ada beberapa program kreativitas mahasiswa. Salah satunya adalah kewirausahaan, KBRI dan segala macam. Waktu itu belum ada ya? Waktu itu sudah mulai ada Pak, cuma memang belum begitu, dalam artian Belum populer. belum populer dan belum mempunyai suatu wadah yang kuat Pak ya. Beda sama sekarang lah. Sekarang udah sangat luar biasa. Ya, adik-adik kelas saudara sudah mulai merintis, mulai melalui program-program tersebut. Iya. Mas Safi, yang untuk kopi ada nggak teman-temannya yang menggeluti bidang perkopian itu? Ada Pak. Jadi satu fakultas teknik itu ada 3 Pak. Jadi rekan saya itu ada 3 yang sama-sama saling berhubungan sampai sekarang. Ada Mas Rengga yang waktu itu kuliah angkatan 2009 kalau nggak salah. Oke. Terus Mas Fikri yang rekan kuliah saya juga, dalam artian Angkatan 2014. Jadi sama-sama terjun di dunia kopi gitu. Dan Yang bertahan siapa aja sekarang? alhamdulillah semuanya bertahan. Tiga-tiganya. Jadi roaster. Jadi roaster semua. Jadi roaster itu hanya memasak kopi ya. Iya. Setelah itu menjual. Tidak ada misalnya berpikiran untuk mengembangkan derivasi atau turunan daripada kopi roaster tadi. Ada Pak. Jadi alhamdulillah untuk saya sendiri ingin menurunkan bahwasanya kita nggak berhenti di dunia roaster, tapi kita juga menjual produk, desain produk, dan akhirnya dari situ kita memikirkan ini butuh sistem marketing yang cukup kuat nih Pak. Jadi dalam artian kita juga membuat tempat seduh. Jadi ketika kita jual kopi, berarti. benar. Jadi ketika kita jualan kopi itu orang itu tidak tanya, ini rasanya gimana ya Pak? Ini kan pertanyaan yang membuat pertanyaan juga pada saya. Wah, ini harus kita sediain tempat seduh nih biar kita jual enak. Jadi saling berkesinambungan gitu loh Pak.
kita jual, orangnya juga puas gitu dalam artian, oh Termasuk trial ya siap, untuk apa? Untuk menggali kelemahan dan kelebihan daripada kopi yang iya benar diciptakan itu ya. benar Pak. Akhirnya Terciptalah 3 konsep yang menurut saya itu untuk seduhan saya bentuk untuk seduhannya itu kita bentuk dua orang dari rekan saya yaitu Mas Fikri waktu itu. Jadi membuat tempat seduh yang konsepnya itu ada 3. Yang pertama yaitu di konsep booth itu dalam artian kita bisa di event, kita bisa diundang di wedding, temporary ya. Terus ada yang pakai mobil itu mobil butut ya Pak ya, bisa dikatakan butut, mobil hijau tahun 84. Kita bisa keliling, kita berpersepsi bahwasanya ini bisa menjangkau lebih jauh dalam artian aktivitas pekerjaan masih jalan. Terus Mas. Dan akhirnya terbentuknya itu dan ya terwujud. Mobil tadi. Iya. Terus yang ketiga kita punya stand yang menetap dalam artian orang ketika kita di kedai kopi shop. Di mana itu Mas? Untuk sementara ini kita ada di Ndirorejo Pak. Ndirorejo. Jadi 3 konsep itu jalankan semuanya. Ada yang temporary, ada yang wedding dan segala macam. Siap. Ada yang mobil pakai mobil tadi ya. Benar. Mobil butut katanya Mas Safi tadi ya. Iya siap. Tapi masih bisa jalan kan? Alhamdulillah masih bisa jalan. Yang ketiga ada outlet atau kopi shop. Dan ini semuanya produk dari roasternya Mas Safi. Roasternya produknya dari saya dan Mas Fikri untuk jadi kita jalan berdua lah Pak, intinya seperti itu. Sampai sekarang jalan? Alhamdulillah masih jalan. Iya nggak benturan dengan aktivitas rutinnya ya? Alhamdulillah. Ini event terdekat kita ada di acara klub motor. Jadi ada di Trawas gitu Pak, di bulan Agustus depan. Siap. Jadi diundang di sana untuk yang booth tadi ya? Enggak, untuk memenuhi perkopiannya mereka ini seperti itu. Gitu. Jadi insidental ya, kalau ada event, kalau ada wedding dan segala macam, yang supply situ, termasuk yang seduh ya? Iya Pak, benar. Oke. Mas, susah nggak sih kopi? Kopi itu prosesnya kayak sepertinya kan mulai tahun 2016 sampai tahun 2022 ini, ya kan? Iya. Ketemunya komposisi atau taste yang sesuai dengan harapan itu kapan Mas? Taste ketika memang kita itu menemukan biji kopi yang baik dalam artian prosesnya juga baik dan akhirnya kita roasting dengan baik dan sampai di seduhan pun juga kita proses dengan baik seperti itu Pak. Dapat taste yang kapan itu? Baru ketemunya itu? Apakah sejak 2016 atau mungkin ada trial lagi, mencoba lagi dan segala macam? Jadi kalau dibilang rekodnya itu sangat panjang ya Pak. Memang pertama sih memang saya di proses pencarian jati diri ya. Benar-benar sangat kesana kesini lah. Pertama kita memang fokusnya di repack Pak waktu itu pertama kali. Maksudnya repack itu apa? Repack itu bahasanya kita mengangkat roastery tua-tua dalam artian yang mempunyai I see. Siap. Dari situ kita mengedukasi roaster itu dan akhirnya kita bisa mengembangkan produk si orang itu dengan desain produk kita. Jadi ada saling kerjasama gitu Pak. Dalam artian kita mengangkat perekonomian orang itu juga. Jadi ada roaster tradisional di repacking menggunakan mereknya, katakanlah begitu. Mas Safi baru dijual gitu. Benar. Nah terus setelah itu ya memang namanya perjalanan ya Pak ya. Jadi ada batu ya kita jatuh seperti itu. Ada apa ya kita dihina seperti itu. Jadi nggak mudah ya? Nggak mudah. Proses panjang. Memang panjang sekali. Dari situ kita dihina, ini kopi apa ini kok seperti ini, wah ini salah, ini yang roasting ini wah. Dari situ kan saya juga optimis aja Pak, karena saya melihat dengan produk ini ada seseorang yang bisa menikmati dalam artian ini mungkin segmennya mereka bukan di segmen ini. Nah dari situ saya juga ada tamparan wah ini opo gini. Iya benar-benar dari situ saya melakukan improve yang ini wah ini harus lagi, benar Pak. Jadi saya tuh dipaksa untuk
belajar dalam artian wah ini harus belajar lebih giat lagi nih untuk menggali kopi biar kita bisa bersaing dalam artian gitu. Kita nggak bisa berideologi dengan ini, jadi kita harus juga mampu mengembangkan. Idealisme yang perkopian itu harus ditampilkan dulu ya. Kita harus belajar secara ya formalnya kopi lah seperti itu, dan akhirnya dari situ mencoba mencari biji kopi yang mungkin bisa buat trial saya, bisa mengembangkannya juga, dan akhirnya ya mencoba, tapi tetap Pak saya fokus di kopi Jawa Timur. Oh, khusus ya. Iya. Khusus kopi-kopi yang ditanam di Jawa Timur. Di Jawa Timur khususnya kita menemukan kopi Robusta, kopi Arabica, kopi Liberica. Jadi ya cukup dari situ saya benar-benar Proses belajarnya panjang ya. benar. Oke. Akhirnya ketemu. Walaupun sampai sekarang ya tetap masih harus melakukan improve ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita bilang ini tes yang terbaik kita masih belum, karena kalau kita parameternya udah terbaik oh ya udah gitu. Jadi kita harus benar-benar wah ini belum harus berusaha lagi yang lebih baik. Nah saat ini ini kan 2016 dirintis, lulus 2018 mencoba meskipun juga bekerja di beberapa perusahaan ya. Iya sih. Akhirnya masih mempertahankan sebagai roaster kopi. Iya. Sekarang sudah ketemu komposisinya belum? Untuk komposisinya Artinya produk kopi terbaiknya Mas Safi sudah ada belum? untuk sementara ini sudah ada. Tahun berapa itu ketemunya? Di tahun 2000 barusan Pak. Jadi memang kita perjalanannya cukup lama. Jadi kita yang ya pelan-pelan sambil ayo. Nah, artinya kan menggunakan menggunakan eksperimen kan, dengan booth, dengan mobile, dengan buka kedai kopi. Nah sampai menemukan komposisi yang pas menurut Mas Safi saat ini ya, mungkin nanti ke depan berubah lagi kan. Saat ini sejak kapan sih Mas? Sejak tahun 2019 baru bisa ketemu. Jadi bukan repacking lagi ya? Oke, jadi bukan repacking lagi, jadi kita lari ke arah roaster dan kedai kopi seperti itu. Sorry, roaster tadi hasil roasternya dijual. Ada produknya. Ada. Nah setelah itu produk itu juga dibuat untuk konsumsi, untuk apa? Untuk seduh. Full versi seduh. Iya. Jadi kalau versi seduh di coffee shop, booth maupun mobile tadi itu produk sendiri. Full dari produk kita sendiri. Mereknya apa Mas? Pakai merek nggak? Apa mereknya? Nggak apa-apa. Iya Pak, jadi untuk yang kita ada brand Cilintang Coffee. Sama untuk second brandnya untuk kelas Robusta kita ada Damar Kopi. Kalau second produk itu pakai Robusta. Kalau firstnya pakai apa? Firstnya kita pakai Arabica dan Liberica ya. Itu pakai Cilintang Kopi. Iya. Kedainya juga pakai nama apa? Untuk kedainya Cilintang, Story of Cilintang. Ya. Itu yang booth. Tapi yang mobile sama ya? Oh, kalau untuk yang itu kita buat kedainya itu namanya Kliang Kawa Pak. Kliang Kawa. Oh. Jadi untuk yang itu kan memang konsepnya kita berdua. Jadi keluar dari nama Cilintang. Cuma untuk yang pribadi Cilintang, Story of Cilintang gitu. Oh, jadi ada yang join, ada yang pribadi. Siap. Kliang Kawa tadi itu menggunakan produk Cilintang nggak? Iya sama Pak. Sama ya. Sama full. Sama kopi rekan saya tadi. Oke. Yang belum terjawab adalah setelah roasting, yang awalnya tadi repacking ya. Nah sekarang roasting sendiri, dipacking juga. Dijual nggak? Dijual Pak. Dijual bijinya dan dijual seduhan kan begitu. Oke, siap. Bawa produknya nggak sih? Bawa Pak. Saya coba lihat. Saya lihat Mas. Produknya. Saya penggemar kopi. Mungkin saya bisa mencoba. Ini ada kopi yang satu ini Liberica dan ada Arabica. Ya? Dari Lumajang ya? Untuk Libericanya dari Lumajang. Lereng Kawi. Ini masih biji. Kalau Kalau yang untuk Arabica itu kemarin saya buatnya itu bebas sih Pak, dalam artian tergantung permintaan juga, dalam artian kita bisa roast bean, kita bisa giling halus, giling kasar seperti itu. Kalau ini roast bean? Itu roast bean. Ini giling kasar itu. Giling kasar itu untuk apa? Konsumsi apa? Untuk konsumsi di proses V60.
Oh, V60 ya. Iya, siap. Kalau yang ini Kalau ini memang buat kopi tubruk untuk kelas menengah ke bawah, dalam artian untuk kedai kopi warkop gitu Pak, untuk robusta. Mas, sorry. Siap. Ini sudah dijual di pasar. Alhamdulillah sudah. Di pasar di mana aja? Reseller atau? Kita ada 3 reseller, ada Ya. di online shop juga ada, sama di kedai retail. Online shop. Iya, siap. Banyak juga market di sana. Iya, alhamdulillah. Sudah mulai ya. Jadi mulai kapan itu? Untuk online shopnya ini masih baru sih Pak, Gitu ya. dari baru nih. Tapi kalau produk ini yang diminati masyarakat itu yang mana? Ya sorry, yang diminati masyarakat misalnya reseller atau kedai kopi lainnya ya, di luar apa? Cilineng tadi ya. Iya. Ini pakai ini. Nggih, untuk warkop masih banyak yang pakai robusta itu. Robusta ya. Iya, siap. Karena mungkin lebih soft ya. Kalau bisa Kalau Arabica kan ini Liberica dan Arabica. semi wash process. Kemasan menarik loh, Mas. Siap. Dari mahasiswa, alumni, kemasan juga menarik. Kita sih patut mencoba ini. Oke Mas, Siap. kalau ini sampai hari ini ya, produksinya sebulan berapa kilo sih Mas? Untuk produksinya sih ini harus itu Pak ya. Jadi berapa Harus kalau ini kalau nggak keberatan berapa kilo sih? berapa kilo sih? Harga jualnya berapa sih? Ya mungkin untuk robusta sih kita bisa di angka, ya masih cukup lah Pak, dalam artian masih di angka 100 kiloan atau 100 kilo lebih untuk per bulannya untuk per bulan ya. robusta ini. Kalau Arabica? Untuk Arabica sih kita memang nggak begitu cepat Pak ya, cuma Iya. ya alhamdulillah jalan lah gitu. Mungkin marketnya lebih besar, Arabica lebih kecil gitu ya. Oke, untuk saat ini masih didominan sama robusta. Tapi kalau yang Arabica ini kan khusus untuk kopi tubruk ya. Kopi tubruk. Kalau yang produk Arabicanya yang pakai menggunakan merek Cilintang ini, Oke. itu bisa V60, bisa Vietnam Grip dan segala macam. Bisa, oke. Oh gitu. Lebih apa? Lebih ini untuk konsumen yang tadi ya, yang apa? Yang boot, yang mobile gitu ya. Iya, siap. Lebih banyak di situ ya. Lebih banyak di situ. Menarik Mas. Ini mungkin menjadi motivasi atau inspirasi bagi adik-adik kalian, adik-adik Mas Safi ya, adik-adik kelas di UWP saat ini. Gimana kalau lihat dari perjalanannya dari Trenggalek tadi ya, Dari Trenggalek. Trenggalek bekerja di perusahaan, mencoba untuk studi di UWP di program studi teknik industri, tapi juga merintis bekerja, berusaha. Berusaha. Nah, Masih berusaha. kira-kira Mas ya, ada nggak ya relevansinya antara ilmu di teknik industri yang saudara pelajari, kan saudara teknik industri, Siap. dengan kopi ini apa hubungannya Mas? Kalau relevansi ilmunya sih, Relevansinya nih Mas, iya. dipakai nggak sih di sini? Nah, mungkin di desain produk juga kita dulu juga ada Pak dalam. Gitu ya. Iya. Terus kita ekonomi makro mikro dari situ juga sedikit terkenakan lah. Yang nggak ada ya memang kita prosesnya roasting itu yang benar-benar kita harus cari sendiri. Itu juga ada ilmu ya waktu di kuliah. Untuk proses roasting kita nggak ada memang. Nah, artinya proses produksinya itu. Iya ada Pak. Ada. Lalu alat-alatnya beli atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saat ini kita udah ada yang beli, tapi awalnya memang kita buat sendiri Pak, dalam artian ya memang ada suatu keterbatasan juga, jadi akhirnya kita didorong untuk ya apa sih yang nggak mungkin kalau kita bisa kita buat sendiri gitu. Akhirnya kita buat sendiri untuk alat roastingnya gitu. Ya belajar dari trial and error. Oh iya, tapi itu ada background di teknik industrinya itu ya. Iya Pak, benar. Bagaimana memanaskan dan segala Iya, macam. benar. Itu ada di situ ya. Ada. Nggak ada antara begini, relevansi antara ilmu sampai ilmu Mas Safi dengan usaha sekarang ini. Saya lebih cenderung pada kegiatan usaha yang dirintis Mas Safi. Ada nggak dalam prosesnya misalnya? Tadi sudah dijelaskan ada satu tentang packaging, tentang desain produk dan segala macam. Tentang proses roasternya ada. Untuk proses roasternya sih tidak ada Pak. Jadi memang otodidak dari saya sendiri untuk proses roasternya gitu. Oke. Jadi Mas Safi, kembali lagi pada background pendidikan Mas Safi. Siap. Ternyata teknik industri itu bukan hanya bekerja di manufaktur,
kegiatan usaha apa bekerja pada perusahaan dan segala macam. Tapi juga bisa dikembangkan dalam proses kegiatan usaha. Benar. Salah satunya adalah pembuatan kopi ini yang sekarang digeluti. Kalau saya sih melihat Mas Hafid sudah bekerja di perusahaan multinasional, tapi masih menggeluti ini. Yang pertama mungkin hobi, yang dan passionnya ke sana. Benar sekali. Tapi untuk memulai usaha itu tidak mudah, perlu motivasi, perlu ya, tadi passion dan tantangan yang apa ya, memiliki jiwa yang ada tantangannya kan gitu. Dan ini tidak mudah menurut saya. Hanya orang-orang tertentu yang mampu, yang mau menggeluti kegiatan-kegiatan semacam kita bisa seperti ini. Ini saya memberikan apresiasi pada Mas Hafid. Ternyata alumni kita ada yang umak seperti ini, berkarya seperti ini, sangat menarik sekali. Nah, Mas Hafid, kira-kira ini akan menjadi prospek ya secara umum. Prospek kopi ini sangat menjanjikan. Sangat, kalau menurut saya sangat menjanjikan sekali. Kalau untuk kedepannya sangat sekali Pak ya, sangat menjanjikan. Pertimbangannya apa menjanjikan di sini? Karena sekarang itu kopi itu bukan suatu hal yang baru. Jadi memang hampir dari 80% orang itu sudah mengkonsumsi kopi. 80% masyarakat Indonesia ya. Benar sekali. Dan sekarang itu kopi itu kan kalau dulu sih mungkin cenderung ke kopi saset ataupun yang seperti apa. Nah, sekarang itu sudah terbawa ke kopi yang murni seperti itu ya. Ini sangat menjadikan peluang bagi penggiat kopi untuk masa yang panjang kalau menurut saya. Gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu ada dua kutub lah. Kopi tubruk dan kopi ramuan atau produk kopi dengan derivasinya, dan itu dikuasai oleh asing misalnya gitu. Iya. Nah sekarang memang lagi menjamur kedai kopi yang lebih digemari oleh kaum milenial. Nah, market itu dia ada pada Damar atau dari Cilintang? Untuk yang marketnya sekarang itu masih didominan sama kopi Damar sama yang Cilintang, yang Liberica ya. Iya. Artinya ini juga masuk ke kopi tubruk, ini juga masuk ke kedai kopi itu. Kedai kopi. Karena kita memang gimana Pak ya, kalau kita bilang penikmat kopi yang benar-benar kopi itu masih di bawahnya penikmat robusta ya Pak ya. Untuk saat ini robusta masih menjadi masih dominan ya. Iya, masih dominan. Dan dibanding Arabica. Masih dibanding Arabica sama Liberica. Dan marketnya lebih banyak ini. Lebih banyak yang. Oleh karena itu produknya lebih banyak ini daripada ini ya. Iya benar. Ini lebih premium gitu tak? Kalau dilihat dari kemasannya, kelasnya Mas Hafid atau produk Mas Hafid ini yang umum, ini yang lebih premium gitu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itulah. Di samping itu kalau konsekuensinya ini memang produksinya tidak banyak, yang ini yang banyak. Iya, benar sekali. Jadi hidupnya di sini untuk menghidupi sementara ini gitu ya. Benar sekali. Oke, Mas Hafid, sudah panjang diskusi kita. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam diskusi ini. Yang pertama ya, bagi mahasiswa menurut saya adalah satu profil yang cukup menarik, di mana di masa kuliah itu sudah merintis, meskipun tertatih-tatih ya. Akhirnya menemukan passionnya dan menemukan menemukan suatu desain produk dan formula yang cukup menjanjikan, artinya bisa diterima oleh masyarakat kan gitu. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang Mas Hafid. Tapi sebelum ditutup sesi ini atau diskusi ini, bisa nggak Mas Hafid memberikan closing statement untuk memberikan motivasi pada adik-adiknya bahwa bagaimana sih kuliah itu dan bagaimana sih merintis usaha? Oh nggak Mas Hafid? Ya, kita sama-sama berusaha ya Pak ya. Jadi memang kita harus lebih berjuang kembali. Bahwasanya jangan terpaku dengan waktu yang cuma sebentar. Dalam artian kita mempunyai waktu 24 jam. Maksimalkan semaksimal mungkin. Kita kerja, kuliah itu bukan suatu waktu yang cukup panjang. Bahwasanya masih ada sisa waktu untuk apa yang kita harus gali dari sisa itu tersebut.
Jadi masih banyak potensi untuk kita gali. Jadi jangan lemah gitu aja, Pak. Artinya dari 24 jam itu masih banyak energi anak muda, Benar, masih banyak energi. mahasiswa untuk mengekspor Benar. potensi-potensi dirinya gitu ya. Siap, Terima kasih Mas Safi. siap. Ini bagi mahasiswa, kakak kelas saudara sudah berhasil untuk membangun suatu usaha, dan ini perlu perjuangan yang panjang ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi, dan untuk Mas Safi, saya sangat appreciate terhadap kegiatan usahanya, merintis usaha sejak di bangku kuliah. Ini adalah salah satu potret yang harus menjadi suri toladan, atau paling tidak menjadi benchmark, bahwa kuliah tadi waktunya 24 jam, apalagi masih muda, masih panjang waktu itu untuk sekedar hanya kuliah, istirahat, dan beraktivitas. Mungkin poinnya adalah eksplor diri kamu sejak kuliah, baik untuk kepentingan nantinya berkarya untuk bekerja maupun berusaha, kan begitu kira-kira. Terima kasih Mas Safi atas waktunya. Siap. Sangat menarik sekali. Nah, kalau ada kesempatan mungkin nanti kita ada event, kita undang, apakah versi bootnya atau mobilenya bisa ke kampus. Dan itu kita kenalkan, ini adalah satu produk dari Teknik Industri Universitas Wijaya yang telah berhasil untuk merintis usaha. Terima kasih Mas Safi. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain untuk diskusi-diskusi untuk kepentingan kita semua, terutama pada alumni dan mahasiswa Universitas Wijaya. Terima kasih. Selamat malam Mas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.